Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Nadia, NIM 0111182101 dari kelas KPIC semester 7 mata kuliah praktikum data Rika Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang cinta dan senantiasa bersalawat kepadanya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Berangkat dari sebuah kisah para sahabat, sejarah para khalifah-khalifah dunia Islam pada saat awal munculnya Islam, seperti khutbah Abu Bakar As-Siddiq yang diucapkan setelah beliau terpilih sebagai khalifah pertama. Yang isinya adalah, "Wahai sekalian manusia, kalian telah mempercayakan kepemimpinan kepadaku, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku benar, maka bantulah aku, dan jika kalian melihat aku dalam kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah. Maka, bila aku tidak taat kepadanya, janganlah kalian menaatiku." Nah, dari pidato singkat beliau, kita sudah bisa nih menyimpulkan bahwasannya pada saat itu masyarakat di hadapan hukum sudah dianggap mempunyai kedudukan yang sama. Nah, maka dari itu bila saja beliau Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan sebuah kesalahan, beliau meminta untuk diingatkan atau ditegur. Nah, kenyataan inilah yang merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi sudah dimunculkan oleh Islam jauh sebelumnya. Demokrasi adalah bentuk maju dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Nah, jadi ada beberapa prinsip demokrasi dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Nah, prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Nah, sahabat filah, Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil amr. Yang artinya, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Jelas ya sahabat filah, bahwa Islam sangat mengedepankan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang kedua ada adil atau al-adalah. Adil atau al-adalah ini artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan, sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Jadi Islam sangat menjaga amanah. Dalam prinsip ini, setiap orang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah. Nah, yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah, sobat filah, lagi-lagi apa? Adil. Dan yang keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah. Dalam bagian ini, setiap muslim wajib menyadari jabatan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan prinsip tanggung jawab ini dalam sebuah hadis yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau al-hurriyah. Nah, bagi seorang muslim nih, sahabat filah, kebebasan itu wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai nih, kebebasan yang kita lakukan tanpa kendali merugikan lingkungan sekitar. Mau tahu nggak, ada nih ayat yang menjelaskan mengenai kebebasan berdemokrasi, yaitu di surah An-Nisa ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Nah, jadi sahabat Pila, itulah 5 poin prinsip demokrasi dalam Islam yang bisa kita jadikan acuan dalam berdemokrasi dan berkehidupan. Lagi-lagi apa? Al-Quran dan Sunnah. Baiklah sahabat Pila, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.